Teman-teman, adik-adik, santri putra, santri putri rahimakumullah, menjadi seorang pelajar, menjadi seorang pencari ilmu di era revolusi industri 4.0 ini tidaklah mudah. Saya katakan tidak mudah dalam arti bagaimana kita menata mental, bagaimana kita menata batin untuk mengajekkan diri, mengistiqomahkan diri dalam jalan ihdinas siratal mustaqim. Kalau secara fasilitas mungkin zaman ini lebih mudah, tapi untuk menata mental itu memang sangat-sangat susah. Makanya penyakit-penyakit Gen Z itu mesti yang sering dialami itu, saya baca artikel itu ada 5, kurang lebih ada 5. Yang pertama itu fearing of missing out, apa? FOMO. Gen Z sekarang itu mudah sekali ikut tren, dikit-dikit nggak tahu tren apa diikuti. Yang paling mudah, yang paling gampang adalah tren joget TikTok. Viral joget seperti ini, oh ngikut, ya, nggak tahu manfaatnya apa, udah ikut saja, yang penting bisa FYP, ya, walaupun nggak ada nilai manfaatnya, nilai positifnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah penyakit YOLO, you only live once, ya, you only live once, kamu hanya hidup sekali, udah have fun saja katanya, toh kamu di dunia hanya hidup sekali, nikmati hidupmu. Ini penyakit Gen Z sekarang seperti ini, nikmati saja, toh kamu cuma hidup sekali. Iya, hidup sekali, tapi nggak tahu nanti kita dijemput pada usia berapa, kan nggak tahu. Iya. Jadi ini penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga adalah minimnya literasi. Ya, minimnya literasi juga merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang Gen Z saat ini. Kenapa demikian? Ketika mereka hanya fokus pada tagline dan tidak membaca berita dan tidak mengkonfirmasi informasi yang sebenar-benarnya, dia gampang terasuk oleh media-media, gampang terframing oleh media-media, sehingga yang senyatanya salah kemudian dicap sebagai sebuah kebenaran. Ini karena minimnya literasi kita. Kita jarang baca. Bahkan mungkin diantara kita yang punya buku cuman segelintir orang saja. Yang senang baca buku segelintir orang saja. Tiap hari scrolling medsos. Bahkan ketika sholawat pun ada banyak yang masih scrolling medsos, buka Instagram, buka TikTok, buka apapun, kadang masih ada yang main game. Ya, hal-hal yang demikian masih sering kita lakukan. Ini penyakit Gen Z yang ketiga. Kemudian ada namanya FOPO. Apalagi FOPO, fearing of people opinion. Dia takut diarani ombe uang, takut dirasani ombe uang, takut kalau nanti aku jelek, nanti aku disangka aku orang yang cemen, aku orang yang kemenyek. Dia gampang, mudah, labil, perasaannya labil, kan? Bukan polos ya, lebih ke labil memang. Dikit-dikit dia, nanti kalau orang bilang begini tentang diriku seperti apa. Nah, ini penyakit Gen Z yang keempat, dan ini pasti di antara kalian pernah mengalami ini. Dan yang terakhir adalah ini mungkin yang sampai ujung-ujungnya adalah suicide atau bunuh diri. Apa? Self-hating atau self-hated, benci terhadap diri sendiri. Aku kok seperti ini sih? Nggak ada peningkatan hidup, kok seperti ini? Sering menyalahkan diri sendiri terhadap keadaannya, sebetulnya itu bukan salah dirimu. Ya, ini penyakit Gen Z 5 ini harus kita hindari, termasuk saat ini ketika kita sedang mencari ilmu. Makanya kata Aristoteles, seorang filsuf Yunani, tapi ini dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, laisa talibul ilmi kal ghais fil bahri. Jadi
seorang pencari ilmu itu seperti halnya seorang penyelam yang terjun masuk ke laut. La yasilu, ya, la yasilu ilal jawarihil karimah. Dia tidak akan mendapatkan mutiara intan yang begitu indah, yang begitu mulia, yang begitu cemerlang, illa bil mukhataratil azimah, kecuali dengan mengorbankan ketakutan yang besar. Seorang pencari ilmu ibarat tujuan kita adalah sebuah mutiara. Kita harus rela menerjang ombak, kita harus rela untuk menyelam, bahkan meskipun mutiara itu ada di bawah palung Mariana, lautan yang paling dalam di dunia, kita rela menyelam dengan harus menempuh bahaya. Bagi seorang pencari ilmu itu dia harus rela untuk payah, harus rela untuk tidak tidur demi untuk mendapatkan mutiara itu tadi. Apa? Ilmu itu tadi. Kan ilmu itu mahal, Rek. Dan gak semua orang memiliki hidayah untuk tiap hari belajar, tiap hari mutola'ah. Gak semua orang punya hidayah yang demikian. Nah, mungkin you are the chosen one. Ya. Kalian itu adalah orang-orang terpilih di sini yang akan nanti menyeberang dan kemudian menyelam untuk mendapatkan mutiara ilmu itu tadi. Ya. Kenapa demikian? Karena bagi seorang santri, ya, tujuan terbesarnya adalah bagaimana nantinya bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, sehingga kita menjadi seseorang yang dicita-citakan oleh Rasulullah, yakni awwaladin salihin yad'ulah, yakni seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena orang yang bisa mendoakan kedua orang tua hanyalah orang yang berilmu. Karena dia ngerti ilmu nih, makanya bentino doa kepada kedua orang tua. Dia nggak ngerti ilmu nih, yuk gak hafal, ngamal lo enggak. Nah itu. Jadi setiap di antara kita yang nyantri di Ponpesma itu pasti dari awal mengalami banyak tantangan. Challenge-nya banyak banget, mulai dari nggak kerasan dan semacamnya. Itu mungkin bagian dari tahapan-tahapan agar kalian bisa nanti mendapatkan cita-cita yang tinggi. Ada sebuah makalah yang mengatakan kun rojulan walau rijluhu fi thara wa hammatu himmatuhu fi thuraya. Jadilah seorang laki-laki, seorang pemuda, seorang pemudi, seorang santri yang ketika kakinya menginjakan kaki di bumi, tapi himmatuhu fi thuraya, tapi cita-citanya tembus ke langit. Artinya meskipun menjadi seorang santri yang tiap hari hanya ngaji, itu bukan hal yang sepele ya. Ngaji itu bukan hal yang sepele ya. Tapi jangan sampai kemudian jenengan semua punya cita-cita yang rendah ya. Gantunglah cita-citamu setinggi bintang Suraya yang ada di langit tinggi sana. Nah, jangan sampai kemudian kita frustasi, kita kemudian menjadi seorang yang pesimis ya, menjadi Gen Z yang punya penyakit 5 tadi ya. FOMO, YOLO, FOPO, kemudian minimnya literasi dan self hitting. Masih ingat ya tadi ya? Ada FOMO, YOLO, FOPO, kemudian minim literasi dan self hitting. Jangan sampai kita termasuk dari kelima ini. Ya, saya yakin teman-teman semua enggak, dari wajah-wajahnya termasuk orang-orang yang antusias, orang-orang yang semangat dalam mencari ilmu. Ya, sing wedok mbok sing lanang. Enggak, kabeh Mas. Insyaallah kabeh. Ya. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan salah satu hadis dari Kanjeng Nabi bahwa lantazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alah an arba'i khisalin. Tidak akan beranjak
kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. Kalau lewat dari 4 ini bisa menjawab pertanyaan 4 ini, insya Allah lolos langsung mlebu swarga. Apa saja keempat ini? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang umurmu digunakan untuk apa saja. Ini juga pernah saya singgung. Usia kita berapa tahun sih jatah kita? 50, 60, 70? Ada yang bisa memastikan? Enggak ada. Enggak ada yang bisa memastikan. Maka tentunya kita wajib untuk mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang positif dan tentunya bernilai ibadah. Inti. Yang pertama, makanya santri itu full ibadah saja nih. Ya. Tangi turu, tahajud, lanjut dikiran, jamaah, ngaji, full ganjarannya pokoknya. Ya, full pokoknya. Ya. Jadi lek ditakoi pertama jelas iso jawab. Jelas iso jawab. Kemudian yang kedua adalah wa an syabbihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya juga digunakan untuk apa? Nah, masa muda itu adalah masa-masa kayak jenengan semua ini. Digunakan untuk apa? Kenapa masa muda ini dipertanyakan nanti di akhirat? Karena masa muda inilah masa peralihan, masa transisi. Masa transisi dari yang usia muda ke dewasa. Masa remaja lah istilahnya ya. Dari anak-anak ke dewasa. Masa transisi inilah ini masa yang sangat-sangat labil. Terbentuknya kedewasaan seseorang, terbentuknya karakter seseorang itu ketika masa remaja. Apakah dia akan menjadi seorang pemimpin? Apakah dia akan menjadi seorang babu, punya karakter babu? Apakah dia akan menjadi seorang pembantu? Itu tergantung bagaimana dia memanfaatkan masa mudanya, masa remajanya. Makanya sampai Sayyidina Ali mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Nah, di tangan pemudalah ini nanti bagaimana suatu bangsa itu akan maju ataukah mundur. Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi iqdamihim hayataha. Di tangan pemudalah nanti suatu bangsa apakah akan hidup ataukah mati, apakah akan menjadi sebuah negara yang developed country atau underdeveloping country, menjadi negara yang maju atau negara yang terbelakang, tergantung dari pemudanya. Makanya isilah masa mudamu itu dengan kegiatan yang positif, karena kelak juga akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartamu ditanyakan oleh tekondi dan kamu berikan untuk siapa. Ingat ya, ada dua ini, dapat dari mana dan diberikan untuk siapa. Ini juga akan dipertanyakan oleh Allah nanti. Seorang sahabat yang paling lama hisapnya di akhirat, ada yang tahu siapa? Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Paling sugih sahabat. Kante-ente. Sampai ketika dihisap, saya dihitung itu. Sing duwe sepeda motor misalnya nanti digawe teko ndi iki sepedamu? Duit teko opo iki? Terus lewes oleh sepedae digawe opo ae sepedamu iki? Duwe mobil, oleh duit teko ndi kok iso tuku mobil? Terus wis duwe mobil, digawe apa ae mobilmu iki. Dan semuanya itu juga akan nanti dipertanggungjawabkan. Ya. Makanya abot ini. Semuanya, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, rezeki yang Allah berikan kepada kita, semuanya juga akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah wa an ilmihi fima amilabi, dan tentang ilmumu diamalkan untuk apa. Nah, inilah gunanya santri ini yang terakhir. Jadi makanya
kita selalu berdoa itu tiap selesai sholat, nyuwun kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Manfaat adalah ketika ilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain, diterapkan kepada orang lain. Barokah ketika ada ziyadatul khair, tambahan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Meskipun sedikit, ada keberkahan di dalamnya. Nggih, pun. Jadi mari kita sama-sama teman-teman semua berdoa kepada Allah menjadi santri yang dapat memberikan kebermanfaatan, menjadi santri yang ilmunya barokah, dan tentunya nanti menjadi santri, menjadi seorang pemuda yang dicita-citakan oleh umat, dan insya Allah kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah berkumpul bersama Rasulullah SAW, matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pun wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.